kekuatanku, perisaiku, pengharapanku, ku menyembah, bersyukur, terima kasih Kau baik, kekuatanku, perlindunganku, benteng hidupku, Yesus. Engkau ajaib, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, masyarakat, ya Allah, ya Allah, takut, ya masih. Terima kasih, atas kasihan-Mu. Kekuatan, perlindunganku, amanku dalam naungan-Mu Bapa. Yesus, nama-Mu ajaib dan berkuasa. Serahkan hidupku dalam naungan kasih-Mu Bapa. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami datang, kami bersyukur rahmat dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu yang ajaib atas setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah sedahsyat Engkau, Tuhan yang menyertai kami, Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami yang menyembah Tuhan, kami bersyukur di hadapan, dan kami akan menyerahkan hidup kami dalam tangan. Kami percaya Tuhan Yesus, sore hari ini ada berkat yang Kau limpahkan atas setiap kami. Ada berkat firman Tuhan yang berikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami mampu bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami mulai ibadah sore hari ini dalam kuasa tangan-Mu yang maha kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, percayalah pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang sudah kita lalui, itu membuat kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tidak ada satupun yang kita khawatirkan, sebab Dia Tuhan yang maha dahsyat. Dia perlindungan bagi orang-orang yang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Haleluya.
banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab Kau Allah pemelihara kami, limpah kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa, Kau mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Yesus Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidup. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan.
ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Kami meyakini akan kekuatan Allah. Kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang kusembah hidup dan dahsyat. Satu-satunya yang berandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktumu, yes. Berharap pada satu-satunya yang ku andalkan hanya Kau Yesus. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes, Engkau Tuhan
Engkau mendidik kami, sebagaimana kami nyanyikan tadi. Kami akan terus bersyukur, karena Engkau melakukan dan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pada masa yang lalu. Dan Kau pasti akan melakukan yang selanjutnya, untuk supaya kami bisa disempurnakan. Walaupun dalam keadaan yang sulit, kami tahu, tadi kami deklarasikan Engkau satu-satunya sandaran kami, kekuatan kami, penyembuh kami, dan pelindung kami yang besar. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan jemaat yang mengikuti streaming, maupun teman-teman kami di luar pulau, di luar negeri yang mengikuti streaming ini. Berkati mereka semuanya, dan Roh-Mu yang beracara. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, kita menghadapi masa yang sulit, di mana pekerjaan roh jahat semakin dahsyat. Tuhan sendiri mengungkap bahwa iblis itu naga merah, ular tua, artinya pengalaman. Dia itu adalah penipu yang ulung, sangat ulung, dahsyat. Karena dia punya pengalaman ya ribuan tahun menipu manusia. Saudara, karena itu mari kita perhatikan bahwa kita ini harus hati-hati dengan ucapan-ucapan. Karena mengapa orang tertipu dari ucapan? Dan kita mau belajar mendengarkan dengan baik supaya kita bisa memilah mana yang harus didengar, mana yang harus cepat ditolak. Waktu Anda lihat televisi, membaca dan sebagainya, engkau mesti tanggap, sensitif. Ya, bahwa penipu ulung ini mampu memikat dengan apa? Perkataan manis. Kenapa orang-orang bisa, korban-korban penipuan itu bisa terlena? Karena mereka lebih mendengarkan ucapan yang manis itu. Dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mendeteksi maksud dan tujuan yang sebenarnya. Ada orang kadang-kadang mengajak kongsi, tapi tujuan dan maksudnya disembunyikan. Dan nanti di tengah jalan dia merugikan besar. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia membuka kedok iblis dengan firman Tuhan ini. Mari kita bacakan, ini dituliskan dalam Wahyu 12. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama dalam tanda kutip ini. Semua bersuara, 2, 3. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, naga besar itu. Lalu ular tua, karena naga itu di laut, ular itu di darat. Jadi baik di laut, di darat, iblis tetap bekerja. Ya, disebut iblis atau setan, Satan. Saudaraku, itu artinya juga pelawan dan juga penuduh. Ya, dia menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Alkitab mengatakan bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi seluruh dunia ini. Tetapi ingat, kita tahu Tuhan kita akan menyelesaikan. Karena itu masih koma, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Jadi perhatikan, iblis nanti dilemparkan ke bumi. Dalam masa kesukaran yang besar itu. Dilemparkan ke bumi.
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi nanti bumi kita ini betul-betul penuh dengan roh-roh jahat. Nah, kata menyesatkan, planau, berarti membuat mengembara. Jadi penyesatan itu membuat orang bisa mengembara, menjelajah, berhanyut-hanyut. Orang Jawa bilang kintir. Nah, kena derasnya itu, ya. Jadi ini keadaan iblis sendiri. Dia itu begitu. Ya. Kenapa? Dalam kitab Ayub 1 ayat 7, itulah keadaan iblis. Coba kita perhatikan waktu iblis diundang Tuhan datang masuk ke sorga. Heaven. Oh, jadi iblis bisa masuk. Oh, kalau gitu nanti orang berdosa bisa masuk. Tidak. Iblis kalau diizinkan masuk, dia ketakutan bukan main. Dia, ngapain ini? Ngapain? Gemetar, ya. Lalu Tuhan tanya, kamu dari mana? Coba kita bacakan ayat 1 ayat 7 ini bersama. 2, 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, menjelajah. Dia itu suka adventure, ya. Menjelajah, mengelilingi. Itu namanya menyesatkan, ya. Jadi kata menyesatkan ini artinya mengembara. Orang kalau sudah disesatkan oleh iblis, hatinya itu menjelajah. Nyari ini gak puas, cari yang lain gak puas. Dia gak bisa namanya stay. Dia nggak bisa istirahat. Kakinya ini seperti rumahnya panas. Dia ingin keluar rumah terus. Itulah. Coba kalau orang sudah kena kesesatan, itu keadaannya. Jadi menjelajah, mengembara. Sehingga orang-orang seperti ini melakukan macam-macam. Ya. Tapi setelah itu dia puas. Tapi setelah puas, tidak puas lagi. Dia cari lagi masalah yang bisa memuaskan. Begitulah manusia, saudaraku. Nah, roh-roh jahat ini adalah makhluk tanpa perhentian. Ya, seperti diterangkan Tuhan dalam Injil Matius 12 ayat 45. Yuk bacakan bersama ayat ini, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ini cerita kalau ada orang kesurupan, lalu diusir, setannya cuma satu, dia keluar. Lalu dia cari tempat perhentian. Makanya dia suka kemana? Ke padang-padang gurun, tempat-tempat sepi, atau hutan belukar. Ya. Tidak heran, tempat sepi. Kalau malam tempat sepi di mana? Kuburan. Kalau siang kan tidak sepi. Tapi kalau malam sepi. Ya, dan dia ada di situ. Ingat, roh-roh jahat ini memperoleh perhentian kapan, kalau dia bisa masuk lagi ke manusia. Karena itu kalau satu setan keluar, dia mengajak berapa setan lagi? 7. Jadi berapa nanti masuk? 8. Ya, kenapa? Karena manusia ini berair. Tubuhmu berair enggak? Ini tubuh kita ini 80-90% air. Jadi dia suka tinggal, ya, di manusia. Kenapa? Karena dia roh. Dia nggak suka tinggal di babi. Sementara bisa. Tapi paling suka dia tinggal di babi. Ya. Nah, karena itu kalau hatimu ini kosong, cepat diisi. Karena itu tulisan di sebelah kanan katakan fill the void. Ya. Jadi kalau ada yang kosong, cepat isi. Jangan kalau kosong terus, wah, lalu saudara pikiranmu mengembara. Wah. Ya. Makanya kalau saudara mengembara pakai internet, itu kan namanya juga browsing, betul nggak?
Makanya hati-hati kalau saudara nggak ada kerjaan, itu di depan internet. Wih, nanti menjelajah, saudara naik klik-klik yang tidak, ya bahaya. Jadi Sumarejot itu ingin memperoleh tempat perhentian, dan manusia dijadikan tempat senasib. Dia tahu bahwa dia ini nggak bisa berhenti, karena itu jadi tempat senasib. Gimana? Walaupun dia tinggal di manusia, manusia itu diajak untuk apa? Ya untuk mengembara, jalan-jalan, gini gitu terus. Nggak bisa tinggal di rumah, ya. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah adalah Allah yang menginginkan umatnya itu mengalami perhentian bersama dengan Tuhan. Karena itu kalau dia masuk dalam dirimu, engkau itu rest. Berhenti, engkau berkata enough, cukup. Ya, makan begini cukup. Dulu saya memulai gereja, ya karena ya kolektor begitu sedikit, nasi, sayur sedikit, ya, kecap, tahu, enough. Sampai sekarang pun enough. Saya tetap belajar, cukup itu loh. Ya, nah manusia itu punya roh, itu tempat diam. Tempat diam siapa? Setan atau Allah? Kenapa? Karena setan itu roh, Allah itu roh. Dia ingin tempat diam yang sama dengan dia. Manusialah. Manusia itu punya roh. Ya. Nah, memang kadang-kadang bisa dia diam di arca-arca dan sebagainya, patung-patung, tapi paling enak itu tinggal di dalam manusia. Ini perlu kita perhatikan. Ya. Karena itu dalam Mazmur 132, 13 dan 14, ini perkataan Tuhan diucapkan oleh Daud dalam ucapan nubuat. Kenapa Tuhan itu memilih Sion? Ya, Sion itu, kata Sion itu adalah pusat pemerintahan Allah. Waktu zaman dulu itu di Yerusalem, Sion itu secara fisik. Tapi Sion yang sebenarnya bukan di Yerusalem, karena itu Alkitab mengatakan Sion sorgawi. Nah, yuk kita baca bersama Mazmur 132 ayat 13 dan 14, sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Aku mengingininya. Tuhan itu juga ingin rest. Makanya kalau orang berdosa, Tuhan bekerja. Tuhan mesti, ya seperti sekarang ini, kalau ada COVID, siapa yang bekerja? Dokter, suster, kasihan. Benar tidak? Ya. Mereka itu mendapatkan kalau bisa rest. Bayangin pakai baju yang tertutup begitu 5 jam. Karena itu mereka nggak bisa ke belakang. Mereka harus pakai pampers. Dan panasnya bukan main. Mereka nggak bisa minum. Mereka nggak bisa makan selama 5 jam. Woi, saudaraku, jangan membuat para dokterku menjadi tidak bisa rest. Kasihan. Saudaraku, kita juga begitu. Kita perlu rest, bukan? Allah kita juga perlu rest. Karena itu jangan kita terus berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, Tuhan itu akan bekerja terus. Ya. Marilah, bekerja sama dengan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, tinggallah. Ini loh tempatmu, rest in me. Tuhan, aku mau memberikan tempat yang paling baik di mana engkau bisa rest dalam diri saya. Saya tidak mau melakukan yang enggak benar. Ambisi saya,
Tuhan, tapi aku ingin apa yang kau mau. Saudaraku, kata Sion disebut juga kota Allah yang hidup. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Karena itu kita diminta untuk punya iman terus progresif. Jangan iman berhenti. Banyak orang percaya Yesus selamat, titik. No. Dia mesti percaya dan terus melakukan perbuatan iman. Seperti dilakukan Bapak Abraham. Dikatakan dengan perbuatan-perbuatan imannya, maka imannya menjadi sempurna. Nah, itu yang diingini Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya Yesus juru selamat, tapi Yesus harus dijadikan Tuhan dan Kristus. Sampai engkau tahu Yesus itu betul-betul Tuhanmu dan akhirnya menjadi rajamu. Dan kau nanti bisa bergabung dengan dia dalam satu perhentian yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, iblis memang dari awal kenapa dia berontak? Karena ini. Iblis ingin menjadi yang maha kuasa. Ya, kenapa? Karena iblis ini dicipta sebagai malaikat berkedudukan yang sangat tinggi. Yang nanti sudah baca di rumah, khususnya dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia agak sedikit berbeda ya. Coba sudah perhatikan nanti di rumahku Yeskiel 28 ayat 14-15, di situ dia ini adalah kerub dikatakan. Kerub yang diurapi, pemimpin pujian karena tubuhnya ini penuh dengan alat-alat musik. Ada orang yang pakai alat musik bisa dung 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 dung. Wah, jadi penuh dengan apa musik apa saja. Ya, karena itu kalau iblis bisa menginspirasi kepada orang yang pengikutnya, wih, musiknya dahsyat, luar biasa. Karena memang dia pemimpin musik dan pujian. Ya. Dan memang gereja, waktu saya dulu bicara dengan seorang pendeta yang cukup terkenal di Jakarta, dia berkata, aduh memang bagian musik ini di gereja kami rawan, paling rawan. Kenapa? Karena orang seni itu memang mempunyai karakter agak keras. Pokoknya nyine gitu. Ya, aku senang begini gitu. Ya. Jadi dia mempunyai citra gitu. Nah, saudaraku, dan setan ini berada di gunung kudusnya. Bayangin, gunung berarti tempat tinggi. Dan dia bisa keluar masuk, mengakses Tuhan, menghadap Allah. Dahsyat ya. Nah, tapi karena kesombongannya, maka dia dijatuhkan. Dia dilempar dari namanya sorga, heaven. Dia nggak boleh lagi masuk, kecuali dimintai pertanggungjawab seperti Ayub tadi. Ya, jadi ingat waktu setan dipanggil Tuhan, dia bukan senang. Wah sudah mungkin kalau kita gitu keringetan semua, kalau ndredeg semua, kakinya bisa seperti itu. Ya, coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan kerub ini yang dulunya kerub yang sangat mulia, yang dekat dengan Allah. Yesaya 14 mengatakan seperti ini. Yuk kita baca bersama. Semua bersuara, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wih, perhatikan, dikatakan iblis ini mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi jelasku,
Itulah sebabnya Paulus berpesan pada Timotius, jangan lupa mendoakan pemimpin-pemimpin negara. Ini kewajiban kita, karena iblis itu berusaha kalau dia bisa ambil alih, ya, baik kepala negara maupun kepala yang namanya yudikatif khususnya, ya, seperti sudah lihat di Amerika perubahan terjadi karena kepala namanya Mahkamah Agung itu pengaruhnya besar sekali, karena dia yang bisa mengubah hukum, ya, pimpinan. Nah, iblis mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena dia ingin naik tinggi, naik mendirikan tahtanya, mengatasi semua yang lain, ya, mau duduk di atas bukit pertemuan tempat Tuhan punya rapat itu, di sorga itu ada dewan, ya, namanya dewan sorga, ya, tempatnya jauh di sebelah utara. Ini serius, nanti sudah dengarkan kesaksian dari anggotanya Choi Yong-gi yang mati. Selalu kalau orang matinya orang benar itu dibawa ke sebelah utara rohnya, lalu shoo. Karena itu coba para ahli teolog coba cari kebenaran nih, kenapa kok utara begitu, ya. Nah, bumi kita digantung lewat apa? Utara. Benar enggak? Something gitu, ya. Aku naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak ini menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi itu ambisi iblisku. Jadi sejak Adam jatuh, iblis itu mencari mangsa. Siapa yang bisa melawan Allah lebih hebat daripada iblis? Perhatikan, bukan iblis, manusia. Lu jangan salah. Siapa yang bisa melawan Allah lebih hebat dari iblis? Bukan iblis, manusia. Manusia yang dirasuk di plus iblis, wih dahsyat. Ya, karena itu dia mengharapkan manusia melawan kuasa Allah. Kenapa? Karena dia tahu rencana Allah. Seperti saya katakan waktu Tuhan mencipta bumi ini, wah, malaikat-malaikat juga termasuk iblis waktu itu bersorak-sorai waktu dia masih baik. Lalu Tuhan bilang, dunia ini nanti akan dihuni manusia. Oh, ada makhluk lain toh. Makhluk apa itu? Itu manusia, kata Tuhan. Dan aku jadikan dia lebih rendah sedikit saja dari aku. Dan dia mempunyai kuasa atas segala-galanya. Hah? Termasuk kami? Yes, we. Wah, itulah yang menyebabkan dia tahu rencana Allah ini, lalu dia rusak bumi. Ya, kan itu apa yang terjadi sekarang? Bagaimana bisa merusak bumi? Ya, bumi bisa tandus dan sebagainya. Saudara baca Alkitab nanti dalam kitab Imamat, bahwa itu tergantung penduduknya. Kata Tuhan, karena umatku najis, maka tanah ini menjadi najis. Kalau orang-orang bisa bertobat, tanahnya bisa berubah. Wih, jadi pengaruh manusia itu dahsyat. Ya, nah sekarang dunia kita ini dipenuhi dengan roh najis. Karena itu tanahnya tadinya kan bagus. Keluar apa? Semaduri, belukar, betul nggak? Setelah manusia jatuh dalam dosa, yang keluar apa bumi? Semaduri, belukar, nyamuk, ini demam berdarah, sekarang COVID. Dari mana? Karena ada manusia yang jahat, betul nggak? Manusia jahat inilah, karena itu waktu perang, wah, ngabisin ongkos besar. Pakai perangkuman itu lebih murah, sangat murah. Saudara, iblis dahsyat.
Dia gandeng manusia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi otoritas paling tinggi melebihi iblis. Ya. Oleh karena itu dia tipu manusia supaya iblis ini bisa jatuh ke dalam bumi ini, jatuh ke tangannya. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, bagaimana bisa ikut lihat gambar ini, kucing ini kalau melihat begini? Tergoda enggak? Di depan matanya begini. Wih. Nanti bisa apa ini? Akuarium kecil bisa pecah ini, betul enggak? Pecah. Nah, iblis juga begitu. Saudara mulai ditunjukkan inilah. Ya, bagus toh. Ayo. Come on. Bisa kamu raih. Walaupun ada kacanya, kamu bisa. Walaupun ada larangan-larangan, papi mami bisa. Larangan dari staf dosen bisa. Dulu saya juga kalau ujian, saya lihat teman saya yang paling depan dia duduk. Tapi paling pandai ngerpek. Wih, kita semua tahu itu jagonya ngeprek. Tapi memang pintar orangnya. Tapi pintar juga. Dahsyat. Makanya bagus. Yang saya kaget, anaknya dokter lagi. Waduh. Kenapa tuh? Tapi dia pintar sudah. Tapi ingin paling ngetop. Gitu. Karena di kelas kami ada yang paling top. Nah, dia nggak mau kalah gitu. Saudara, seperti ini, tergoda enggak ini? Terus di depan mata ini. Karena itu saudara, hati-hatilah kalau lihat. Ya, sebab lihat ini bahaya. Menimbulkan keinginan mata. Ya, nah menimbulkan penginginan mata, lalu sudah diseret oleh pengajaran setan-setan. Nah sekarang inilah manusia ingin jadi seperti Allah. Kelompok yang disebut gerakan zaman baru itu mendeklarasikan we are God. Kami ini Allah. You are God. Ya. Lalu ada seorang Asia juga pengikut ini. Everyone is God. Ya. Jadi ini ular berkata, kalau kamu makan ini, kenapa tahu? Kenapa dilarang? Kamu nanti jadi seperti Allah. Ya. Dan ini sekarang terjadi. Seluruh bumi konsep ini menjalar. Negara-negara Eropa yang dulunya Kristen, we are children of God. Betul enggak? Anak-anak Allah. Sekarang enggak. Jangan anak. Wah, kalah nanti anak. Jadi sama Allah aja. Ya. Nah, bumi ini akan dikuasai penuh kalau semua itu tidak mau bertobat. Ya, kenapa? Karena memang sejak lahir manusia itu sudah berdosa. Coba dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat 7 dan Mazmur 58 ayat 4, ya, sama-sama. Jadi nanti kalau ditanya mana ayatnya dosa itu begitu lahir sudah berdosa. Ini ayatnya. Coba bacakan, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, dalam kesalahan aku diperanakkan. Ya ibuku salah, ya aku ya salah. Ya, aku dikandung dalam ibuku yang berdosa, ya saya juga berdosa. Lagi Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang,
Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Oh, di kandungan. Di kandungan sudah ada pembentukan pikiran yang salah. Ya, apa sku? Ego. Ini masalah paling besar. Ya, karena itu suku kita anak Tuhan harus bertobat. Jadi jangan dari keturunan papi mami yang baik, pasti baik. No. Ini fakta membuktikan. Hizkia orang baik. Anaknya siapa? Manasye. Paling jahat dari semua. Dulu ada Ahab jahat. Ini lebih. Karena itu ada pengajaran berkata, karena itu salah Hizkia berdoa supaya umurnya diperpanjang. Saya heran pengajaran begitu. Itu salah, buktinya setelah diperpanjang, lalu lahir Manasye. Itulah akibatnya minta-minta mujizat. Keliru. Karena kalau nggak turun itu nanti garis ke bawah terus, ke Yesus terputus. Dan muncul satu yang dinubuatkan oleh seorang nabi muda. Lalu terjadi, siapa itu? Yosia, reformator terakhir. Dan reformator terakhir ini sudah dinubuatkan lebih dulu, 350 tahun. Ini koreksi untuk mungkin hamba-hamba Tuhan yang terpengaruh dengan pengajaran. Salah minta itu si Hizkia. Salah. Saya bilang justru yang menyalahkan itu salah. Keliru besar. Ya. Nah, suku. Tapi setelah orang ini kena iblis, dia ketakutan. Ya, spirit of fear ini. Sudah lihat dalam kehidupan Saul? Waktu dia ada iri hati, roh iblis masuk. Ini ya, roh fear-nya ini kelelawar ini. Ini persis corona ini, COVID. Ya, dan dalam 1 Samuel 16 si Raja Saul ini, ketakutan bukan main. Di dalam bahasa Inggris katakan tormenting. Jadi, disiksa oleh karena takutnya itu. Ya, menyiksa dirinya, nggak bisa rest. Hatinya itu nggak bisa, tenang itu nggak bisa. Itu siksaan yang besar. Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan roh penakut pada kita. Karena itu masa ini penting, bangkit, punyai roh Tuhan. Bahwa roh Tuhan bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberi kuasa, kasih, dan juga pikiran waras. Sekarang ini banyak orang pikirannya nggak waras. Begitu ada COVID, beli masker sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Dijual lagi untung. Waduh, ini loh. Ini pikiran apa ini? Ini bukan sound man. Iya toh. Kita mesti punya pikiran yang sound, sehat. Jangan jadi akalnya nggak sehat. Lihat iblis itu kalau dijatuhkan apa yang terjadi? Yesaya 14 ayat 16 sampai 17, 2, 3. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Bumi gemetar. Persis kerajaan-kerajaan goncang. Ini COVID ini sudah melanda hampir 200 negara. Jadi seluruh bumi, seluruh siapa saja, ya,
Dan dunia seperti padang gurun. Ini bukan berarti seperti padang gurun lalu pasir. Bukan, sepi melompong. Kota-kota Wuhan dulu. Wih, sepi. Ya, Jakarta sepi. Mal-mal sepi. Restoran sepi. Dan sekarang ini gereja jadi sepi juga. Nah, ini memang begitu. Ya, saudara. Dan yang terakhir dikatakan itu tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Weh, kalau sudah kena lalu enggak pulang ke rumah, enggak sempat peti matinya dibawa ke rumah itu enggak boleh, langsung dikasih waktu sedikit saja langsung dibakar. Bahkan di Itali cari peti mati enggak ada. Terlalu banyak yang mati. Walaupun negara kaya, nggak bisa beli peti mati. Bayangin itu. Ya. Katakan bumi gemetar, ragas, gemetaran, gentar dengan emosi ya, yang sangat hebat, marah, takut. Sekarang ini kan banyak orang marah ya. Ini gara-gara ya gitu ya. Gara-gara yang ini, ini tuduhan banyak ini. Tapi jangan nuduh sana. Siapa di balik itu nanti kan ketahuan sendiri. Semua itu pekerjaan rahasia. Ya. Hal serupa ini juga dialami oleh Adam. Ya, setelah dia berdosa, timbul rasa takut, bukan main. Sampai waktu dia dengar ada derap. Wah, Allah datang ke Taman Eden. Wah, dua ini suami istri, ketakutan sembunyi. Lalu Tuhan teriak, Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? Nah sekarang kalau ada Anda saudara yang mendengar program ini, lalu ketakutan, sekarang suara Tuhan dengarkan. Hei teman-teman, di mana kamu? Kamu dekat aku? Apa tidak? Di mana toh kamu? Sembunyi. Ini pengakuan Adam. Aku bersembunyi. Kenapa? Aku takut. Kesalahan Adam tidak berhenti untuk dirinya. Ya. Karena ini akan menjalar kemana? Ke semua firman Tuhan. Roma 5 ayat 12 mengatakan ini dosanya Adam. Bukan hanya Adam yang takut, sekarang semua takut. Tolong bacakan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua menjalar ya. Persis menular itu menjalar, contagious. Nular, jalar kemana-mana. Ya. Roma 5 ayat 12 ini mengatakan, lalu orang bisa lari-lari seperti ini, ketakutan. Kalau ada tsunami, lihat orang-orang, luar biasa. Dan dosa ini ada gandengan, dosa itu juga maut. Nah, jadi ujung-ujungnya ketakutan manusia itu apa? Mati. Siapa yang nggak takut mati? Ayo, kalau kena sakit jangan ke dokter. Sekarang jangan pakai masker. Oh, nggak takut. Semua orang takut mati. Kenapa kita pakai masker? Ya kalau saya khotbah nggak bisa pakai masker. Tapi kenapa orang pakai masker? Takut. Takut ketularan. Tapi ketularan enggak apa-apa, asal bisa cepat sembuh. Bodrex, Paramex sembuh, enggak takut. Takutnya apa? Mati.
Benar? Saudara, Adam ingat ya ucapan Tuhan, memperingatkan dia. Adam, ingat ya, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Ya, itu ucapan Tuhan. Yuk kita baca lagi ucapan Tuhan ini supaya berdengung ini, dengarkan ini. 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti engkau mati, pasti. Ini yang membuat dia ingat itu, dia takut. Waduh, kalau gitu aku ini nanti berakhir. Yes, kata Tuhan. Ya, pasti. Ya, saudara, kenapa? Yang tidak boleh apa? Pengetahuan baik dan jahat. Itu yang menentukan Tuhan. Nggak boleh manusia. Sekarang ini manusia mengganti. Cara ini, cara itu, ya toh. Makanya sekarang orang belajar sampai jam 2 malam, lalu kuliahnya juga diganti, macam-macam yang berbeda gitu. Ada night club malam. Zamannya Adam ada klub malam. Gelap. Udah tidur. Ya. Sekarang sudah diganti, ya kesenangan dan sebagainya. Dan berakhir di mana? Di kuburan. Ini baru kematian jasmani saja sudah takut. Ya, mati itu menyebabkan orang takut lalu sembunyi. Kenapa orang melakukan yang gelap takut? Penjual narkoba. Itu namanya perdagangan gelap. Kenapa takut? Ya takut mati. Nanti dipegang polisi, bisa ditembak, mati. Ya. Nah, yang celaka, ini yang iblis menutupi. Ya, iblis berkata nggak apa-apa mati. Tapi ada kematian yang lain. Bukan kematian tubuh saja, kematian roh, jiwa, dan tubuh. Kata kematian itu artinya pisah. Roh, jiwa, tubuhmu berpisah dari Allah yang hidup. Ya. Nah, bukan hanya Adam dan Hawa yang mengalami rasa takut. Tadi katakan dunia ini dikuasai oleh iblis. Seluruh bumi dikuasai oleh iblis. Berada dalam ketakutan. Dan inilah faktanya sekarang ini kita lihat. Ya. Ini airport. Biasanya berjejal-jejal, sekarang sepi. Ya, sampai airport Singapura itu aja bisa sepi. Lalu pesawatnya parkir semua. Kenapa sih? Ketakutan. Apakah Pak Bekti takut? Ya saya takut. Takut mati. Belum waktunya, kenapa kok mati gitu. Kan masih ada program Allah untuk saya. Saya mesti menuntaskan. Ada orang oh nggak apa-apa. Mati hidup dalam tangan Tuhan. Bagianmu kamu lakukan, bagian Tuhan menentukan. Tapi kamu lakukan karena kamu adalah bait Allah yang hidup. Ini rumahku, jangan sembrono, ya. Nah, saudaraku perhatikan, semua manusia itu tahu dirinya akan mati, tahu. Ayub saja orang yang saudaraku paling lama. Semua saudaraku ahli berkata kitab Ayub adalah kitab paling tua dari semua kitab. Ya. Ayub berkata, bolehkah seorang yang mati itu hidup kembali? Lalu dia berkata, aku berharap. Nah berarti dia yakin ada kehidupan yang lain. Ya. Juga Salomo berkata seperti ini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dari mana tahu? Dari firman Tuhan. Karena itu bacalah Alkitab supaya saudara tahu yang tidak tahu. Orang lain nggak tahu, saudara tahu. Dari mana? Alkitab.
Dahsyat Alkitab kita. Ya, saudaraku. Tapi ketakutan yang sebenarnya apa toh? Mati itu sebenarnya apa? Pisah, itu yang ditakutkan. Bukan matinya. Buktinya orang-orang itu berani mati. Naik sepeda yang betul nggak? Nggak takut mati. Tapi orang kalau ngerti, nanti aku bisa pisah. Nah itu mulai takut. Ya, buktinya banyak orang berani bunuh diri, betul. Kenapa? Putus asa, putus cinta, mati saja. Tapi dasar utama ketakutan itu sebab kematian adalah perpisahan. Perpisahan dengan orang yang kamu cintai. Perpisahan dengan hartamu. Perpisahan dengan rumahmu. Ya, perpisahan dengan segala-galanya. Jadi kalau ada orang mati itu seperti ini. Tubuhnya ditinggal, rohnya pergi. Nah, saudaraku ya. Jadi kita mesti tahu, ya. Waktu Tuhan Yesus mati, dia teriak, "It is finished." Lalu dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Jadi rohnya dipegang oleh Allah. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saudara semua yang mendengarkan via streaming ini. Apakah roh saudara sudah di tangan Tuhan? Itu hanya bisa kalau engkau menyerahkan rohmu. Percaya. Ya. Banyak orang berani bunuh diri. Kenapa? Mau pisah. Pisah dari apa? Pisah dari utang. Utang harus dibayar, malah mau pisah dari utang. Jadi karena dia nggak ngerti, bukan? Berani mati apa? Kalau namanya orang berpacaran, yuk mati bareng, jangan pisah ya. Supaya sama-sama. Tidak apa-apa di neraka asal bersama. Mana ada cerita Sampik Ingtai, Romeo Juliet. Mungkin ada yang pendengar yang begini, nah itu jangan-jangan Pak Bekti ngomong aku itu. Aku lagi mengadakan ya pencobaan gantung diri bersama. Jangan, kamu nggak tahu, ya. Orang demikian berani karena nggak ngerti, tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang kematian. Orang mati itu nanti pergi ke sorga atau neraka, heaven or hell. Pikir, ya, jangan cuma dikubur di kuburan, no. Nah, manusia harus berpisah. Karena itu Tuhan kata sudah ditentukan manusia mesti mati. Saudaraku. Ya, baik itu dengan keluarga, dengan siapa saja, dengan bendamu yang kau cintai, dengan semua orang yang kau cintai, dan ini sebenarnya ketakutan yang sesungguhnya. Apalagi kalau harta bendanya itu mati-matian diperoleh. Makin mati-matian, makin dia, ini aku sudah habiskan tenagaku di sini, jangan mati. Mana waktu mau mati, waduh ketakutan ini, waduh gimana hartaku? Karena itu Tuhan berkata, perkataan ini, anjuran ini, Matius 6 ayat 19 sampai 21, sama-sama kita bacakan 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, sekarang bagaimana saudara yang ketakutan? Kata Tuhan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Bagaimana saya bisa mentransfer harta saya? Berbuatlah ini.
Saudara mesti banyak berdoa. Ini karena saudara berdoa begini, ini namanya ikut programnya Tuhan. Mendoakan pemerintah kita, supaya pemerintah kita bisa mengatasi masa kesulitan ini. Ya, ini penting, sangat penting. Ini peperangan roh ini. Kita memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Menghadirkan Tuhan di bumi Indonesia. Karena itu bagi saudara yang ingin dilayani via pujian, saudara bisa klik Instagram GBT Alpha Omega. Nanti ada pemuji-pemuji yang akan memberikan ya masa ini supaya saudara daripada dengar, wih di sana mati sekian, sana mati sekian, engkau makin ketakutan. Dengar pujian, menghadirkan Tuhan di rumahmu. Banyak baca Alkitab. Karena di sini ada janji-janji Tuhan. Dan jangan lupa, uangmu untuk apa? Juga ini, siapa yang mencintai Tuhan, dia juga mencintai pekerjaan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ini harus disokong. Perkabaran Injil harus disokong. Ya, saudaraku. Dan karena gereja juga membantu orang-orang dengan diakonia. Nah ini perlu yang baik-baik begini. Jadi inilah semua ini kalau saudara kumpulkan sekarang, ini bisa masuk ke sana ini di alam kekal. Ya, do your best yang kamu bisa, and God will do the rest yang kamu nggak bisa. Apa nggak bisa? Bawa ke sorga itu loh. Kebajikanmu, nilaimu ke sorga itu siapa yang bisa? Nggak bisa kita transfer calling sama Tuhan. Ini ya Tuhan, nggak bisa. Tapi semua diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mesti dekat dengan Yesus dalam masa yang sulit ini. Mari kita mau bersama-sama. Dan para pemirsa, ikutilah nyanyian ini. Mudah sekali. Nyanyian ini mengajar kepada kita dekat Yesus. Ucapkan, ucapan imanmu itu akan menghadirkan Tuhan. Dan itu membuat damai sejahtera dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita mesti jaga, perhatikan. Dokter-dokter berkata, paling penting jaga imunitas. Dan imunitas bisa naik, bisa macam-macam, dengan cahaya matahari, engkau berjemur, dengan vitamin, ya vitamin C, vitamin E saat ini. Tapi ada yang satu yang terpenting, pikiranmu. Walau bukan memakan vitamin C 10.000 mili, vitamin E-nya juga begitu berapa ratus unit. Tidak berguna begitu engkau stres, langsung imunitasmu turun. Karena itu mari nyanyi, memuja Tuhan dekat Yesus. Dekat Yesus, tinggal saja ku mendengar suaranya, dekat Yesus, sertanya dekat Yesus, sertanya dekat Yesus, tinggal saja
ku mendengar suaranya, dekat Yesus sertanya, dekat Yesus sertanya. Banyak orang Kristen tiap hari mengupdate berapa yang mati. Saudara, hentikan. Engkau bukan mendengar suara Yesus. Engkau mendengar roh ketakutan. Wih, mati. Wih, tetanggaku mati. Makin takut. Dengar suara Tuhan lebih banyak. Dengarkan suara Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau engkau mendekat. Dan Tuhan janji, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Haleluya, dekat Yesus. Nyanyikan dengan imanmu. Dekat Yesus, tinggal saja ku mendengar suaranya, dekat Yesus sertanya. Amin, amin Tuhan. Dekat Yesus sertanya. Dekat Yesus, tinggal saja ku mendengar suaranya, dekat Yesus sertanya, dekat Yesus sertanya. Semua jemaat berdiam diri di rumah, juga pemirsa semuanya, bahkan di luar negeri, dengarkan nyanyian ini. Saya akan nyanyikan ini dan sudah berdoa, Tuhan, aku mau dekat kepadamu. Di kaki Tuhan, disitulah sahabat yang sejati. Hatiku akan tenang, hatiku akan tentram, hatiku akan kuat. Dan supaya dengan demikian, maka ada sukacita dalam hatiku. Dan engkau berjanji sukacita itulah kekuatan, bahkan kesehatan. Haleluya. Kalian semua sembahyang, saya nyanyikan sendiri. Dekat Yesus tinggal
saja ku mendengar suaranya, dekat Yesus sertanya, dekat Yesus sertanya. Semua bersenandung bersama. Kami percaya tatkala kami memuji Engkau, Engkau hadir Tuhan. Roh-Mu ada dalam hidup kami, dalam kamar di mana kami sedang mendengarkan firman ini. Penuhi ruangan-ruangan hati kami, ruangan kamar kami, ruangan rumah kami, biar malaikat-Mu melayani, turun naik, membawa damai sejahtera dari sorga. Sebagaimana malaikat-Mu berkata waktu Yesus lahir, damai sejahtera di bumi, damai di bumi. Shalom, shalom untuk Indonesia, shalom di rumah-rumah, shalom untuk semua hati yang gentar. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyi dengan lebih sungguh, dengan hati yang lebih mengarah dengan iman. Ucapan-ucapan-Mu biar menjadi ucapan iman. Dekat Yesus tinggal saja ku mendengar suaranya, dekat Yesus sertanya, dekat Yesus sertanya. Itulah yang kami percayai. Undangan-Mu, mendekatlah kepadaku, kata firman. Karena itu kami anak-anak-Mu yang walaupun sekarang ada roh ketakutan secara fisik, tapi itu untuk tubuh kami. Kami tahu tubuh kami pun satu kali akan mati. Tapi kami punya roh yang hidup, yang kekal. Dan ini kami mau lebih perhatikan, supaya kami jangan dikuasai oleh roh ketakutan, sehingga tubuh kami malah sakit. Tapi tubuh kami menjadi kuat, sehat, imunitas kami meningkat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur, manjur. Dan paling manjur adalah kalau kami menimbulkan roh kekuatan dari Tuhan. Itu akan membuat tubuh kami pulih kembali, sehat kembali,
kuat kembali. Khususnya bagi mereka yang sakit saat ini di rumah-rumah sakit. Kami berdoa secara khusus, Tuhan tolong mereka, kunjungi dengan suaramu, biar suaramu lebih dahsyat, lebih kuat daripada suara yang mengerikan, kematian. Tapi suara yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup, kehidupan dan kehidupan. Semua pemirsa jemaat Tuhan yang juga mendengarkan streaming, supaya diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Dan khususnya kami berdoa sekarang bagi pemerintah kami. Tuhan tolong pemerintah kami, beri hikmat akal budi dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, Tuhan, para gubernur, para bupati, wali kota, sampai kepala desa, Tuhan, lurah, camat, sebagainya. Tuhan tolong mereka semua sampai ke RT, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, pakai Tuhan juga Polri, TNI, menjaga keamanan. Sekarang kami berdoa khusus untuk para dokter Tuhan. Engkau akan lindungi mereka, para perawat, lindungi mereka. Dan beri mereka kekuatan yang memberikan juga Tuhan imunitas mereka bertambah-tambah. Terima kasih. Terima kasih. Semua puji, hormat, dan syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, terimalah berkat ini. Dan dengan hati yang menengadah, terimalah berkat ini dengan kekuatan dari sorga. Saudara-saudara sekalian pendengar, para pemirsa, dalam negeri, luar negeri, inilah perkataan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, dalam apapun yang kau kerjakan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya, persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai saudara sampai Maranatha. Dan katakan dalam hatimu berkata bersama, amin. Hallelujah.